Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Rusdi, jadi kalau sampai dengan saat ini yang sudah melapor siapa saja Pak Rusdi? Di Barreskrim itu telah menerima laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dari KPAI kita telah menerima laporannya, dan secara perseorangan seorang warga di Jakarta telah melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya. Jadi itu yang sementara bisa kami himpun masalah laporan itu. Ini kan baru heboh kemarin lusa ya, tanggal 9 ya. Berarti ini kan hari kedua setelah munculnya viralnya website ini. Sejauh ini yang dipersiapkan oleh Polri untuk memproses laporan-laporan ini apa, Pak? Ya tentunya kita memiliki sumber daya dan kompetensi dari personil Polri untuk mengungkap kasus ini. Dan saya katakan tadi di awal, malam ini kita sudah mulai meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang kami duga dia bisa membuka jalan atau pintu untuk menyelesaikan kasus ini, Mbak Sofi. Oke, saya tidak boleh tahu ya siapa pihak ini, tapi yang ingin saya tanyakan adalah berarti ini memang sudah berupa pemeriksaan? Ya, baru klarifikasi. Oke, baru klarifikasi. Awal dari, ya. Dipanggil begitu ke Barreskrim? Ya. Berapa orang, Pak? Untuk sementara 1 orang. Oh, untuk sementara 1 orang. Tapi langkah-langkah selanjutnya, saya bayangkan begini, pasti kan ada yang menyelidiki secara langsung dari laporannya maupun pihak-pihak ini tadi yang dimintai klarifikasi. Ada juga yang dari tim cyber yang meneliti soal websitenya sendiri. Sejauh ini dari website itu apakah sudah ada hal yang bisa dibagikan kepada masyarakat? Sementara dapat kami jelaskan tadi, ada satu pihak yang kami duga bisa membuka jalan untuk mengungkap kasus ini. Karena orang ini ada menjadi bagian daripada konten yang ada dalam website itu. Oke. Kalau dari websitenya sendiri? Dari website masih pendalaman, tentunya dari tim cyber Barreskrim untuk mengetahui siapa-siapa pihak yang ada di balik website ini, Mbak Sofi. Pak Nahar, tadi pertanyaan yang sempat saya tanyakan sebelum kita jeda iklan. Ini kan sebenarnya kalau dibilang masyarakat Indonesia seharusnya mayoritas sudah paham apa kerugian, apa bahaya dari pernikahan anak. Tapi toh ketika isu ini muncul, hebohnya ternyata tidak hanya pihak yang mengecam, tapi ada juga pihak yang walaupun tidak terlalu banyak yang saya lihat, ternyata membela juga. Kenapa sih isu pernikahan anak ini kita sebagai sebuah negara tidak bisa bulat menyepakati bahwa itu tidak boleh lagi? Di 2019 sebetulnya kita sudah sepakat ya, Undang-Undang Nomor 16 2019 sudah menetapkan di pasal 7 itu dari undang-undangnya. Iya betul. Artinya bahwa ini sudah kesepakatan bahwa memang menikah di usia anak itu banyak resikonya. Betul. Lalu kemudian oleh karena itu maka ada 2 hal yang memang harus kita kawal. Pertama adalah melakukan upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak. Lalu kemudian yang kedua adalah upaya mencegah anak-anak ini menjadi korban dari tindak pidana atau pelanggaran hukum tertentu dampak dari praktek perkawinan anak begitu. Tapi faktor-faktor apa saja yang kemudian memicu adanya pernikahan anak? Iya, ya banyak hal ya. Di situs ini tawarannya banyak. Pinter dia. Lalu kemudian mendesain sebuah pemahaman bahwa melibatkan faktor agama, melibatkan faktor ekonomi, melibatkan situasi di rumah, peran orang tua tadi Bang Jasra ya. Lalu kemudian jenis-jenis lain yang membuat itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang pada saat kita pas pada titik di mana promosi itu kena di orang-orang tertentu, ini akan menjadi artinya menjadi referensi untuk melakukan pelanggaran itu. Kalau dari KPAI, Pak Jasra, apa saja sih catatan KPAI soal kasus perkawinan usia anak selama ini?
Iya, di aduan kita Mbak Sofi, di tahun 2020 ada 12 kasus aduan ya. Kalau 2009 itu ada 10 kasus. 2009 atau 2019? 2019, mohon Oke. maaf. Memang kalau kita lihat data ini kan sangat kecil ya. Kita melakukan kajian ini adalah data permukaan. Tapi sesungguhnya tadi Kompas juga sampaikan bahwa data-data praktik perkawinan usia anak itu ya sangat banyak di masyarakat kita. Faktornya macam-macam, soal kemiskinan keluarga, mengatakan bahwa dengan menikahkan anak tanggung jawab ekonomi sudah selesai. Walaupun mohon maaf keluarga miskin yang menikahkan anak di usia anak justru melanjutkan Ya. atau mewariskan kemiskinan keluarga itu. Kemudian faktor di mana situasi anak-anak kita berada di rumah sekarang dengan PJJ, ya sebagian anak-anak kita melihat ini pembelajaran ya ada yang putus sekolah gitu ya, dan ada juga faktor sosial keagamaan ya, dan termasuk budaya ya, di mana sebagian masyarakat kita menganggap menikahkan anak itu secara cepat adalah sesuatu yang sangat mulia gitu ya. Dan ini gerakan masif untuk melakukan pencegahan ini harus lebih kencang lagi Pak Nahar. Dengan kasus ini tentu penyelenggara negara kita berharap dalam situasi ini ya kita harus perang sama dengan perang melawan COVID gitu ya. Dalam artian program-program inovatif, program-program yang bagaimana memampukan keluarga terkait pencegahan pernikahan usia anak. Kalau dengan tidak seperti itu, maka situasi-situasi atau praktik-praktik pernikahan usia anak ini kan cukup di masyarakat kita terus terjadi gitu, Mbak. Oke. Pak Jasra, tadi kan Anda sempat menyebut ada beberapa kasus di tahun 2019 dan di tahun 2020. Sebenarnya kalau dilihat dari angkanya saja memang tidak banyak. Anda juga tadi bilang itu kan yang muncul di permukaan saja. Sebenarnya kalau mau dikalkulasi secara kasar, kasus pernikahan usia anak di Indonesia itu yang benar-benar terjadi kira-kira berapa, Pak? Adakah angka yang bisa Anda bagikan secara spesifik? Iya, kalau dari beberapa laporan gitu ya, misalnya UNICEF gitu ya, soal dispensasi pernikahan usia anak di tahun 2020. Dari Kompas juga pernah mengekspos itu ya, dari 34.000 dispensasi usia anak yang ke pengadilan agama dan pengadilan negeri, itu 94%-nya kan dikabulkan gitu ya. Nah ini kan yang tercatat gitu Mbak Sofi. Belum yang tercatat yang siri ini beberapa kasus kita temukan misalnya di Sulawesi gitu, ada di NTB gitu ya. Walaupun kita upayakan melakukan pencegahan, mengedukasi orang tua, menunda pernikahan, tapi setelah itu kan ini perlu diawasi secara terus-menerus. Jangan sampai ketika petugas dia mungkin stop perkawinan usia anak, tapi di belakangnya dia tetap melakukan pernikahan siri. Nah sehingga ini lebih dalam lagi persoalannya gitu ya, yang perkawinan yang tidak tercatatkan gitu ya. Jadi dampak buruk terhadap anaknya sangat luar biasa gitu Mbak Sofi. Saya jadi ingin minta respons dari Pak Nahar karena memang data menyebutkan 94 atau 97% dari 34.000 permohonan dispensasi perkawinan usia anak yang tadi disebutkan oleh Pak Jasra memang benar-benar dikabulkan selama tahun 2020. Ini Kementerian PPPA menyikapinya seperti apa Pak Nahar? Ya, kami punya namanya gerakan sinergi terpadu pengasuhan. Jadi orang tua punya peran bagaimana mencegah perkawinan usia anak. Lalu kemudian juga bersama 15 KL, lalu kemudian dengan 80 NGO itu melakukan upaya gerakan bersama stop perkawinan anak. Jadi upaya-upaya ini terus kita lakukan karena memang tadi apa yang disampaikan bahwa ada beberapa angka yang kemudian memohon dispensasi lalu kemudian juga itu sebagian besar dikabulkan. Apakah artinya ini kalau ada 90 sekian persen dari puluhan ribu permohonan dispensasi perkawinan usia anak ini kemudian dikabulkan, ada koordinasi yang tidak klop antara satu lembaga dengan lembaga lain? Maksud undang-undang adalah menghindari itu, maksud PPPA adalah menghindari perkawinan usia anak, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak klop sampai akhirnya ada saja kemudian yang dikabulkan. Ini ke saya ya? Ya betul, Pak Nahar. Oke, iya. Artinya begini, jadi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu kemudian juga Kementerian Agama, lalu kemudian juga MA, terus berkoordinasi. Ada satu deputi khusus yang memang fokus di sini, Deputi Pemenuhan Hak Anak, itu juga mengawal bagaimana agar implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ini bisa dilakukan secara baik, lalu kemudian ketika memberikan dispensasi itu juga sudah mempertimbangkan banyak hal kan gitu. Oke, soal dispensasi ini nanti akan saya tanyakan lebih lanjut ke Pak Jasra sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.